Halo Bapak dan Ibu, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh semangat ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung di video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir ke channel Panduan Sehat Lansia, selamat datang. Kami senang sekali Anda bisa bergabung dengan komunitas kami. Saya punya kisah penting untuk dibagikan hari ini. Saya bertemu dengan Pak Sahid, 64 tahun. Seorang lansia yang sempat mengalami masalah kesehatan serius. Beliau mengeluh pusing, mudah jatuh, dan tubuh sering lemas. Setelah ditelusuri, ternyata penyebab utamanya adalah satu kebiasaan sederhana yang ia lakukan setiap hari selama bertahun-tahun. Duduk dengan kaki bersilang. Siapa sangka, cara duduk yang terlihat santai ini bisa punya dampak seberbahaya itu pada kaki dan bahkan otaknya. Dan di video kali ini, kami akan bagikan informasi krusial ini kepada Anda semua. Lansia di atas 60 wajib tahu, cara duduk ini rusak kaki dan otak Anda. Bapak dan Ibu, kita menghabiskan sebagian besar waktu kita dalam posisi duduk, baik itu saat makan, menonton TV, membaca, atau bersantai. Namun, tahukah Anda bahwa kebiasaan duduk yang salah dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan serius, terutama bagi lansia berusia 60 tahun ke atas? Masalah-masalah ini tidak hanya terbatas pada nyeri fisik, tetapi juga dapat memengaruhi fungsi kognitif Anda. Seringkali, kita tidak menyadari bagaimana postur, duduk, atau posisi kaki kita dapat memengaruhi sirkulasi darah, tekanan pada saraf, dan bahkan kesehatan otak. Kita mungkin merasa nyaman dengan posisi tertentu, namun secara diam-diam, posisi itu bisa merusak tubuh kita dalam jangka panjang. Bagi lansia, dampak dari kebiasaan duduk yang salah bisa jauh lebih parah. Pembuluh darah mungkin sudah kurang elastis, saraf lebih rentan terhadap tekanan, dan risiko masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi atau diabetes lebih meningkat. Jika sirkulasi darah ke otak dan kaki terganggu secara kronis, ini bisa memicu gejala seperti kehilangan keseimbangan, linglung, nyeri kaki, hingga penurunan fungsi otak seperti daya ingat. Kasus Pak Sahid adalah contoh nyata bagaimana kebiasaan duduk yang tampaknya sepele bisa berujung pada masalah serius seperti pusing berulang, sering jatuh, dan lemas. Kondisi-kondisi ini tidak hanya menurunkan kualitas hidup, tetapi juga meningkatkan risiko cedera dan hilangnya kemandirian. Tujuan kami bukan untuk membuat Anda takut duduk, melainkan untuk membekali Anda dengan pengetahuan yang tepat. Dan informasi ini, Anda bisa mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan sehat, melindungi kaki dan otak Anda, dan tetap aktif serta prima di usia emas. Saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini, dan berapa usia Anda saat ini? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Panduan Sehat Lansia agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Bapak dan Ibu, mari kita bedah satu persatu 4 kesalahan duduk yang paling umum dilakukan dan bagaimana kebiasaan ini secara diam-diam dapat merusak kaki dan otak Anda, terutama setelah usia 60 tahun. Duduk dengan kaki bersilang paling berbahaya. Ini adalah kebiasaan yang dialami Pak Sahid dan menjadi perhatian utama. Meskipun terasa nyaman atau modis, duduk dengan kaki bersilang sangat berbahaya bagi lansia. Ketika Anda menyilangkan kaki, terutama di lutut, terjadi penekanan pada saraf peroneal di belakang lutut. Selain itu, posisi ini juga dapat menghambat aliran darah di pembuluh darah besar, arteri poplitea di belakang lutut, mengurangi sirkulasi ke bagian bawah kaki dan telapak kaki. Tekanan ini juga memengaruhi panggul dan postur tulang belakang. Penekanan saraf peroneal dapat menyebabkan kesemutan, mati rasa, atau bahkan kelemahan otot pada kaki bagian bawah dan telapak kaki. Foot drop. Sirkulasi darah yang buruk dapat menyebabkan nyeri kaki, kram, dan meningkatkan risiko penggumpalan darah DVT atau deep vein thrombosis karena darah mengumpul di area yang tertekan. Sirkulasi darah yang terhambat. Broken di kaki dapat memengaruhi aliran balik darah ke jantung. Gangguan sirkulasi umum ini
terutama jika terjadi kronis, dapat mengurangi suplai oksigen dan nutrisi ke otak, berpotensi menyebabkan pusing, linglung, masalah keseimbangan mudah jatuh, dan penurunan fungsi kognitif seperti daya ingat dan konsentrasi. Duduk bersila juga dapat sementara waktu meningkatkan tekanan darah. Hindari duduk dengan kaki bersilang sama sekali. Duduklah dengan kedua kaki menapak rata di lantai. 2. Duduk terlalu lama, tanpa berdiri atau bergerak. Banyak lansia menghabiskan berjam-jam duduk di satu posisi. Entah menonton TV, membaca, atau bekerja. Duduk statis terlalu lama mengurangi aliran darah ke seluruh tubuh, terutama ke kaki dan panggul. Otot-otot juga menjadi kaku dan lemah karena tidak aktif. Sirkulasi yang buruk berarti oksigen dan nutrisi tidak mencapai sel-sel secara efisien, menyebabkan kaki bengkak, nyeri otot, kaku, sendi, dan kelemahan otot. Risiko penggumpalan darah DVT meningkat. Sirkulasi darah yang buruk ke otak akibat duduk terlalu lama dapat mengurangi suplai oksigen, memicu linglung, kesulitan fokus, dan mempercepat penurunan kognitif karena kurangnya stimulasi otak yang optimal. Setiap 30-60 menit, berdiri, regangkan tubuh, atau jalan kaki singkat selama 2-5 menit. Gunakan pengingat 3, duduk dengan postur membungkuk slouching. Postur duduk yang bungkuk seringkali dianggap nyaman, namun sangat merusak. Membungkuk, menempatkan tekanan berlebihan pada tulang belakang, bagian bawah, dan leher. Otot-otot punggung menjadi tegang dan lemah. Sementara otot dada mengencang, paru-paru juga tidak dapat mengembang sepenuhnya. Mengurangi asupan oksigen, meskipun tidak langsung. Postur bungkuk dapat memengaruhi keseimbangan tubuh secara keseluruhan, menyebabkan nyeri panggul dan kaki, dan mempersulit berdiri tegak serta berjalan dengan stabil, meningkatkan risiko jatuh. Posisi bungkuk dapat mengurangi aliran darah ke otak karena kompresi di area leher dan bahu. Asupan oksigen yang kurang optimal ke otak dapat menyebabkan pusing, kelelahan mental, sulit berkonsentrasi, dan mempercepat penurunan fungsi kognitif. Duduklah dengan punggung tegak, bahu rileks ke belakang, dan pastikan punggung bawah tersangga. Dengan baik gunakan bantal kecil jika perlu. 4. Duduk di permukaan yang terlalu lembut atau terlalu keras tidak ergonomis. Jenis kursi atau sofa yang Anda gunakan juga berperan. Terlalu lembut, sofa yang terlalu empuk membuat tubuh tenggelam, memicu postur membungkuk, dan menempatkan tekanan tidak merata pada tulang belakang dan panggul. Otot harus bekerja lebih keras untuk menstabilkan posisi. Terlalu keras. Permukaan keras menekan titik-titik tekanan seperti tulang duduk dan area panggul. Dapat mengurangi aliran darah dan menyebabkan mati rasa serta nyeri. Kedua ekstrem ini dapat memengaruhi sirkulasi dan tekanan saraf di kaki, menyebabkan mati rasa, kesemutan, atau nyeri. Tekanan yang tidak nyaman juga dapat mengganggu tidur, yang secara tidak langsung memengaruhi fungsi otak dan kemampuan tubuh untuk pulih. Pilih kursi dengan dukungan punggung yang baik, bantalan yang pas, tidak terlalu empuk, tidak terlalu keras, dan pastikan kaki bisa menapak rata di lantai. Jika perlu, gunakan bantal penyangga. Bapak dan Ibu, setelah mengetahui kesalahan yang harus dihindari, sekarang mari kita bahas 6 langkah duduk sehat yang bisa Anda terapkan setiap hari untuk menjaga kaki dan otak tetap prima di usia 60 tahun. Ke atas. 1. Duduk dengan kaki menapak rata di lantai. Saat duduk, pastikan kedua telapak kaki Anda menapak rata di lantai. Jika tidak sampai, gunakan penopang kaki footrest atau ganjalan. Lutut sebaiknya sejajar atau sedikit lebih rendah dari pinggul. Ini adalah posisi duduk paling ideal, mencegah penekanan pada saraf dan pembuluh darah di belakang lutut. Memastikan sirkulasi darah yang optimal ke kaki dan otak, mengurangi risiko kesemutan, mati rasa, dan pembengkakan kaki. Mendukung postur tubuh yang benar dan mengurangi tekanan pada punggung bawah tuh, gunakan kursi yang ergonomis dan dukungan punggung. Pilih kursi yang memiliki dukungan lumbar punggung bawah yang baik. Jika kursi Anda tidak memiliki itu, gunakan bantal kecil yang digulung
atau bantal khusus lumbar untuk mengisi celah antara punggung bawah dan sandaran kursi. Pastikan punggung Anda tegak dan bahu rileks, menjaga kelengkungan alami tulang belakang, mengurangi tekanan pada diskus dan saraf, serta mendukung aliran darah yang lancar ke seluruh tubuh termasuk otak. Ini mencegah sakit punggung dan kelelahan. 3 titik rutin berdiri dan bergerak setiap 30 sampai 60 menit. Ini sangat krusial. Jadikan kebiasaan untuk berdiri, meregangkan tubuh, atau berjalan kaki singkat selama 2 sampai 5 menit setiap 30 sampai 60 menit duduk. Anda bisa pasang alarm di ponsel sebagai pengingat. Mengembalikan aliran darah yang terhambat, mencegah kekakuan otot dan sendi, mengurangi risiko penggumpalan darah di kaki, serta menyegarkan pikiran dengan meningkatkan sirkulasi ke otak ini. Juga membantu menjaga metabolisme tetap aktif. 4 titik. Lakukan peregangan kaki dan leher saat duduk. Meskipun Anda harus duduk, ada peregangan sederhana yang bisa dilakukan. Angkat satu kaki lurus ke depan. Putar pergelangan kaki, dan gerakan jari-jari kaki. Lakukan ini bergantian. Perlahan, miringkan kepala ke satu sisi, lalu ke sisi lain. Putar bahu ke belakang. Menjaga fleksibilitas sendi, meningkatkan sirkulasi lokal, mencegah kaku dan pegal pada kaki dan leher yang bisa memengaruhi aliran darah ke otak. 5 titik. Jaga hidrasi tubuh sepanjang hari. Minum air putih yang cukup secara teratur sepanjang hari, bahkan saat Anda sedang duduk. Targetkan minimal 8 gelas air per hari. Hidrasi yang cukup mendukung sirkulasi darah yang sehat, membantu menjaga volume darah yang optimal, dan memastikan semua organ termasuk otak dan otot kaki mendapatkan pasokan cairan yang memadai. Ini juga membantu mencegah kram dan kelelahan. 6. Perhatikan ketinggian meja dan monitor. Jika Anda sering duduk di meja misalnya saat membaca atau menggunakan komputer, pastikan ketinggian meja sesuai sehingga lengan Anda membentuk sudut 90 derajat saat mengetik atau membaca. Monitor komputer harus sejajar dengan mata Anda untuk menghindari membungkuk atau mendongak, mencegah ketegangan pada leher, bahu, dan punggung, yang semuanya dapat memengaruhi sirkulasi darah ke otak dan menyebabkan nyeri. Posisi yang benar membantu menjaga postur tubuh secara keseluruhan. Dengan menerapkan 6 langkah duduk sehat ini, Anda secara aktif melindungi kaki dan otak Anda dari kerusakan tersembunyi akibat kebiasaan duduk yang salah. Ini adalah investasi kecil untuk kesehatan besar di usia emas Anda, Bapak dan Ibu. Kita telah membahas secara mendalam tentang 4 kebiasaan duduk yang dapat merusak kaki dan otak Anda, serta 6 langkah duduk sehat yang wajib Anda terapkan. Kisah Pak Sahid adalah pengingat nyata bahwa perubahan kecil dalam rutinitas sehari-hari bisa membawa dampak besar pada kesehatan Anda. Kunci utama untuk menjaga kaki tetap prima dan otak tetap tajam di usia senja adalah kesadaran dan konsistensi. Ini bukan tentang diet ekstrim atau olahraga berat, melainkan tentang mengubah kebiasaan duduk Anda menjadi lebih ergonomis dan aktif. Takaran aman untuk aktivitas fisik pelengkap. Selain duduk sehat, jangan lupakan pentingnya aktivitas fisik. Lakukan olahraga ringan yang teratur. Durasi aman untuk lansia adalah minimal 30 menit, 3-5 kali seminggu, dengan intensitas ringan hingga sedang. Contohnya, jalan kaki, tai chi, berenang, atau senam peregangan. Pendekatan holistik, pola makan seimbang, konsumsi makanan kaya antioksidan, protein tanpa lemak, lemak sehat omega 3, dan karbohidrat kompleks untuk mendukung kesehatan otak dan sirkulasi. Cukup tidur. Tidur berkualitas sangat penting untuk pemulihan sel otak dan otot. Manajemen stres kronis dapat memengaruhi kesehatan fisik dan kognitif. Pemeriksaan kesehatan rutin. Lakukan pemeriksaan mata, dan jantung secara teratur untuk mengidentifikasi masalah yang dapat memengaruhi keseimbangan atau fungsi kognitif. Jika Anda sudah mengalami masalah seperti pusing berulang, sering jatuh, nyeri kaki kronis,
atau penurunan fungsi kognitif, wajib berkonsultasi dengan dokter. Kebiasaan duduk yang salah dapat memperburuk kondisi yang sudah ada atau merupakan gejala dari masalah kesehatan yang lebih serius. Bapak dan Ibu, kita telah mengungkap informasi krusial bahwa cara duduk tertentu bisa merusak kaki dan otak Anda, terutama setelah usia 60 tahun. Kisah Pak Sahid adalah bukti nyata dampak dari kebiasaan, seperti duduk dengan kaki bersilang, yang menyebabkan pusing, mudah jatuh, dan lemas. Kami membahas 4 kesalahan duduk umum kaki bersilang. Duduk terlalu lama, postur membungkuk, kursi tidak ergonomis, dan dampaknya pada sirkulasi darah, saraf, keseimbangan, dan fungsi kognitif. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Kami juga memberikan 6 langkah duduk sehat yang bisa Anda terapkan segera. Duduk kaki menapak rata gunakan kursi. Ergonomis, rutin berdiri atau bergerak, lakukan peregangan, jaga hidrasi, dan perhatikan ketinggian meja atau monitor. Ini adalah kunci untuk menjaga kaki tetap prima dan otak tetap tajam. Menerapkan kebiasaan duduk sehat ini adalah investasi terbaik untuk kemandirian, kualitas hidup, dan pencegahan masalah kesehatan serius di usia emas Anda. Jangan biarkan kebiasaan yang tampaknya sepele ini merenggut kenyamanan dan kemampuan Anda. Bagaimana, Bapak dan Ibu? Apakah Anda kini lebih paham tentang pentingnya cara duduk yang benar dan siap untuk membuat perubahan positif? Ayo, hindari kebiasaan buruk yang telah kita bahas. Mulailah dengan langkah kecil untuk memperhatikan postur dan posisi kaki Anda saat duduk. Jadikan kesehatan sebagai prioritas utama Anda. Setiap hari, jangan sungkan untuk membagikan informasi berharga ini kepada teman-teman lansia, kerabat, atau siapapun yang ingin menjaga kaki tetap kuat dan otak tetap cerdas di usia senja. Kita bisa membangun komunitas lansia yang lebih sehat, mandiri, dan berpengetahuan.